Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Andani, NIM 12140311574 dari kelas 1F Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak untuk memenuhi tugas dari UTS dan juga UAS mata kuliah studi Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak M. Ilyas. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Jawabannya, terdapat perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan iman kepada hari kebangkitan. Karena kebanyakan objek yang didakwahi mengingkari hal itu, sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah. Karena objek yang didakwahi sudah memiliki tauhid dan akidah yang benar, sehingga mereka membutuhkan perincian ibadah dan muamalah. Yang kedua, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah memakai konteks kalimat tegas dan lugas, karena kebanyakan objek yang didakwahi menolak dan berpaling, maka hanya cocok mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah kebanyakan mempergunakan kalimat yang lunak, karena kebanyakan objek yang didakwahi menerima dan taat. Yang ketiga, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah adalah ayat-ayat yang pendek dan argumentasi, karena kebanyakan objek yang didakwahi mengingkari, sehingga konteks ayat pun mengikuti kondisi yang berlaku. Sedangkan ayat-ayat Makkiyah kebanyakan adalah ayat-ayat pendek. Penjelasan tentang hukum-hukum dan tindak argumentatif karena disesuaikan dengan kondisi objek yang didakwahi. Nomor 2, jelaskan fase-fase nuzul Quran. Jawabannya, tahap pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekalipun, dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana. Sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Buruj ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhul mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian tahapan kedua yaitu Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran. Tentang penurunan Al-Quran. Tahap kedua ini baik dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'anun huda linnas wa bayyinatin min huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang dimaksudkan turunnya Al-Quran pada ayat-ayat ini ialah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Al-Mubarakah. Ketiga, malam itu sebenarnya satu dan jatuhnya dalam Ramadan. Turunnya ke Baitul Izzah sekaligus. Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan dengan sedikit-sedikit menurunkan keperluan masa dan tempat. Nuzul Quran yang ketiga kali dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Makkah. Dalilnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi antara lain, walaqad anzalna ilaika ayyatim bainat wa ma ya'furu biha ilal fasikun. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Soal yang ketiga, jelaskan tentang redaksi asbabun nuzul. Jawabannya, terdapat beberapa bentuk redaksi dari asbab al-nuzul. Bentuk redaksi menerangkan berupa pernyataan tegas,
mengenai sebab, dan terkadang pula merupakan pernyataan berupa pernyataan yang mengandung kemungkinan mengenainya. Dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat Asbabun al-Nuzul, ada dua jenis redaksi yang digunakan oleh perawi dalam mengungkapkan riwayat Asbabun Nuzul, yaitu satu, sarih visionable. Jelas artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan Asbabun Nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Redaksi yang digunakan termasuk sorih bila perawi mengatakan sebab turun ayat ini adalah, atau ia menggunakan kata maka, fatakibiyah, setelah itu mengatakan peristiwa tertentu. Misalnya ia mengatakan telah terjadi maka turunlah ayat. Rasulullah pernah ditanya tentang maka turunlah ayat. Contoh riwayat Asbabun al-Nuzul yang menggunakan redaksi sarih adalah sebuah riwayat yang dibawakan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata, apabila seorang suami mendatangi kubul istrinya dari belakang, maka yang lahir akan juling. Maka turunlah Quran Surat Al-Baqarah ayat 223-224. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. 2. Muhtamilah. Bila perawi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan, misalnya riwayat Ibnu Umar yang menyatakan ayat istri-istri kalian adalah ibarat tanah bertempat bercocok tanam, turun berkenaan dengan mendatangi, mencubi istri dan dari belakang, hadis riwayat Bukhari. Atau perawi mengatakan, saya kira ayat ini turun berkenaan dengan 10 mengenai riwayat Asbabun al-Nuzul yang menggunakan redaksi muhtamilah. Az-Zarkashi menuturkan dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, sebagaimana diketahui telah terjadi kebiasaan para sahabat Nabi dan tabi'in, jika seorang di antaranya mereka berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan, maka yang dimaksud adalah ayat itu mencakup ketentuan hukum tentang ini atau itu, dan bukan bermaksud menguraikan sebab turunnya Al-Quran. Skema sebab turunnya ayat. Skema redaksi periwayatan Asbabul An-Nuzul. Bila dilihat dari sudut pandang yang berbilangannya Asbabul An-Nuzul untuk satu ayat atau perbilangan ayat untuk Asbabul An-Nuzul. 1. Berbilangnya Asbabul An-Nuzul untuk satu ayat ta'adud. As-sabab wa nazil al-wahid. Pada kenyataannya, tidak setiap ayat memiliki riwayat Asbabul An-Nuzul dalam satu versi. Ada kalanya satu ayat memiliki beberapa versi riwayat Asbabul An-Nuzul. Tentu saja hal itu tidak akan menjadi persoalan bila riwayat-riwayat itu tidak mengandung kontradiksi. Bentuk variasi itu terkadang dalam redaksinya dan terkadang pula dalam kualitasnya. Untuk mengatasi variasi riwayat Asbabul An-Nuzul dalam satu ayat dari sisi redaksi, para ulama mengembangkan cara-cara berikut. Redaksi riwayat Asbabul An-Nuzul pasti sarih. Asbabul An-Nuzul hadizihal ayat kads. Tidak pasti muhtami. Nazalat hadihi hiyal ayat fi kazza. Tidak mempermasalahkannya cara ini ditempuh apabila variasi riwayat Asbabul An-Nuzul ini menggunakan redaksi muhtamilah atau tidak pasti. Kemudian yang B, mengambil versi riwayat Asbabul An-Nuzul yang menggunakan redaksi sarih. Cara ini digunakan bila salah satu versi riwayat Asbabul An-Nuzul tidak menggunakan redaksi sarih pasti. Kemudian yang C, mengambil versi riwayat yang sahih atau valid. Cara ini digunakan apabila seluruh riwayat itu menggunakan redaksi sarih atau pasti, tetapi kualitas salah satunya tidak sahih. Adapun terhadap variasi riwayat Asbabul An-Nuzul dalam satu ayat versi berkualitas, para ulama menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengambil revisi riwayat yang sahih. Cara ini mengambil bila terdapat dua versi riwayat tentang Asbabul An-Nuzul satu ayat, satu versi berkualitas sahih, sedangkan yang lainnya tidak. Misalnya dua versi riwayat Asbabul An-Nuzul kontradiktif
untuk surat Ad-Duha. Kemudian melakukan studi selektif tarjih. Langkah ini diambil apabila kedua versi asbabul an-nuzul yang berbeda-beda itu kualitasnya sama-sama sahih. Seperti asbabul an-nuzul yang berkaitan dengan turunnya ayat tentang roh, melakukan studi kompromi jamaah. Langkah ini diambil bila kedua riwayat yang kontradiktif itu sama-sama memiliki status kesahihan hadis yang sederajat dan tidak mungkin dilakukan tarjih. Kemudian melakukan skema variasi periwayatan asbabun an-nuzul, variasi ayat untuk satu sebab ta'addud nazil al-as-sabab. Al-wahid, terkadang suatu kejadian menjadi sebab bagi turunnya dua ayat atau lebih. Hal ini dari ulumul Quran disebut dengan istilah ta'addud nazil as-sabab al-wahid. Terbilangnya ayat yang turun sedangkan sebab turunnya satu. Contoh, satu kejadian yang menjadi sebab bagi dua ayat yang diturunkan, sedangkan antara yang satu dengan yang lainnya berselang lama adalah riwayat asbabun an-nuzul yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarih At-Tabarani dan Ibnu Mardawiyah dan Ibnu Abbas. Kemudian yang nomor 4, bacakan ayat yang pertama kali diturunkan ketika Nabi Muhammad di Gua Hira. Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'alamal bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Nomor 5, bacakan ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada. Ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wallahumul kinziri wa ma uhila li ghairillahi bihal wal munakanikatu wal mauquzatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma subbiha alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fis al yawma ya isala lazina kafaru min dinikum fala ta'syauhum wa syawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinah famani turo fi makamasatin ghayra mutajjani fil ismi fa innallaha ghafurun rahim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditandu, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nomor 6. Baiklah, untuk soal UAS yang nomor 6, uraikan secara ringkas macam-macam qiraat Al-Quran. Jawabannya, macam-macam qiraat Al-Quran jika ditinjau dari segi kuantitasnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 qiraah sab'ah atau sering disebut dengan istilah qiraat 7 yang merupakan qiraat Al-Quran yang disandarkan kepada 7 imam qiraat. Yang kedua, qiraat asyarah
atau sering disebut dengan istilah qiraat 10, yang merupakan qiraat Al-Quran yang disandarkan kepada 7 imam qiraat dan ditambahkan dengan 3 imam qiraat lainnya. 3. Qiraat Arba'at Asyarah atau sering disebut dengan istilah qiraat 14, yang merupakan qiraat Al-Quran yang disandarkan kepada 10 imam qiraat dan ditambahkan dengan 4 imam qiraat lainnya. Macam-macam qiraat dari segi kualitas. Dari segi kualitasnya, qiraat dibagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu A. Mutawatir adalah qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah orang dan sanadnya bersambung hingga penghabisannya. Kedua, B. Masyhur adalah qiraat yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai kepada kualitas mutawatir. Qiraat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Usmani serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat, sehingga karenanya tidak dikategorikan qiraat yang salah atau syadz. Para ulama menyebutkan bahwa qiraat macam ini termasuk qiraat yang dapat dipakai atau digunakan. C. Ahad adalah qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi ras Usmani, menyalahi kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal seperti halnya qiraat masyhur yang telah disebutkan. Qiraat ini tidak termasuk qiraat yang dapat diamalkan bacanya. Syadz adalah qiraat yang tidak sahih sanadnya. Contohnya qiraat Quran surah Al-Fatihah ayat 1. Maudhu adalah qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seorang tanpa dasar. Contoh qiraat yang disusun oleh Abu Al-Fat Muhammad bin Ja'far dan menisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Murjad adalah bacaan yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran, seperti qiraat Ibnu Abbas tentang Al-Baqarah ayat 198. Keempat macam terakhir ini tidak boleh diamalkan bacaannya. Soal nomor 7. Jelaskan urgensi dan hikmah nasik dan mansuk. Adanya nasik mansuk tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya Al-Quran itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Turunnya kitab suci Al-Quran tidak terjadi sekaligus, tapi berangsur-angsur dalam waktu 20 tahun lebih. Hal ini memang dipertanyakan oleh orang ketika itu. Lalu Quran sendiri menjawab, pentahapan itu untuk pemantapan, khususnya di bidang hukum. Dalam hal ini, Syekh Al-Qasimi berkata, sesungguhnya Al-Khaliq yang maha suci lagi maha tinggi mendidik bangsa Arab selama 23 tahun dalam proses tadaruj atau bertahap, sehingga mencapai kesempurnaannya dengan perantara berbagai sarana sosial. Hukum-hukum itu mulanya bersifat kedaerahan, kemudian secara bertahap diganti Allah dengan yang lain sehingga bersifat universal. Demikianlah sunnah Al-Khaliq diberlakukan terhadap perorangan dan bangsa-bangsa dengan yang sama. Jika engkau melayangkan pandanganmu ke alam yang hidup ini, engkau pasti akan mengetahui bahwa nas atau penghapusan adalah undang-undang alami yang lazim, baik dalam bidang material maupun spiritual, seperti proses kejadian manusia dari unsur-unsur sperma dan telur kemudian menjadi janin, lalu berbuah menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, kemudian orang tua, dan seterusnya. Setiap proses peredaran keadaan itu merupakan bukti nyata dalam alam ini selalu berjalan proses tersebut secara rutin. Dan kalau nas yang terjadi pada alam raya ini tidak lagi diingkari terjadinya, mengapa kita mempersoalkan adanya penghapusan dan proses pengembangan secara tadaruj dari yang rendah ke yang lebih tinggi? Apakah seorang dengan penalarannya akan berpendapat bahwa yang bijaksana langsung membenahi bangsa Arab yang masih dalam proses permulaan itu dengan beban-beban yang patut bagi suatu bangsa yang telah mencapai kemajuan dan kesempurnaan dalam kebudayaan yang tinggi? Kalau pikiran seperti ini tidak akan diucapkan seseorang yang berakal sehat, maka bagaimana mungkin hal semacam itu akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan hukum, memberikan beban kepada suatu bangsa yang masih dalam proses pertumbuhan dengan beban yang tidak akan bisa dilakukan melainkan oleh suatu bangsa yang telah menaiki jenjang kedewasaannya. Lalu, manakah yang lebih baik? Apakah syariat kita yang menurut sunnah Allah ditentukan hukum-hukumnya sendiri, kemudian dinaskan karena dipandang perlu atau disempurnakan hal-hal yang dipandang tidak mampu dilaksanakan manusia dengan alasan kemanusiaan,
Ataukah syarat-syarat agama lain yang diubah sendiri oleh para pemimpinnya sehingga sebagian hukum-hukumnya lenyap sama sekali? Syariat Allah adalah perwujudan dari rahmatnya. Dialah yang maha mengetahui kemaslahatan hidup hambanya. Melalui sarana syariatnya, dia mendidik manusia hidup tertib dan adil untuk mencapai kehidupan yang sama dan yang aman, sejahtera, dan bahagia di dunia dan di akhirat. Hikmah, nasik, dan mansuk. A. Untuk menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna. B. Selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan dan di sepanjang zaman. C. Untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkannya, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. D. Untuk menguji orang mukallaf, apakah dengan adanya perubahan dan pergantian-pergantian dari nasik itu mereka tetap taat setia mengamalkan hukum-hukum Allah atau dengan begitu lalu mereka ingkar dan membangkang. E. Untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan, walaupun dari yang mudah kepada yang sukar. F. Untuk memberi suspensi dan keringanan bagi umat Islam, sebab dalam beberapa nas banyak yang memperingan beban dan mempermudah pengamalan guna menikmati kebijaksanaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Soal nomor 8, jelaskan hikmah ayat mutasyabihat. Jawabannya hikmah ayat mutasyabihat yaitu hikmah keberadaan ayat mutasyabihat sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia yang sangat lemah ini, serta menjadi bukti akan kebesaran dan keluasan ilmu Allah. Dijelaskan oleh Ar-Razi bahwa andaikan semua isi ayat Al-Quran itu bersifat muhkamat, maka akan menghasilkan satu mazhab saja yang benar, yang dianggap benar. Satu, sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia yang sangat lemah ini, karena ketika Allah hendak menampakkan sedikit keagungannya, maka secara langsung gunung akan hancur dan Nabi Musa sebagai manusia langsung jatuh pingsan. Selain itu, dengan dirahasiakannya waktu kiamat supaya manusia tidak malas dalam mempersiapkan bekal amal dalam menghadapi kedatangan hari tersebut. Yang kedua, sebagai bentuk ujian, apakah umat manusia mengimani perkara-perkara yang gaib yang diceritakan dalam Al-Quran secara yakin ataupun justru menolak kebenaran akan hal gaib tersebut. 3. Untuk menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah dan hanya memiliki pengetahuan yang sangat sedikit, serta menjadi bukti akan kebesaran dan keluasan ilmu Allah. 4. Dijelaskan oleh Ar-Razi bahwa andaikan semua isi Al-Quran itu bersifat muhkamat, maka akan menghasilkan satu mazhab saja yang dianggap benar, sehingga otomatis akan menyalahkan mazhab lain yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan mazhab pertama tersebut. Soal nomor 9, jelaskan hikmah dan tujuan kisah-kisah Al-Quran. Hikmah kisah yang ada dalam Al-Quran yaitu yang pertama, bukti kesamaan Al-Quran dengan dakwah Nabi terdahulu. Hikmah pertama dari adanya kisah Al-Quran ialah sebagai bukti kesamaan misi dakwah Al-Quran dengan Nabi terdahulu. Di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu itu tertulis informasi tentang datangnya Nabi terakhir. Kedua, memantapkan hati Nabi dan umatnya. Hikmah kedua menurut Al-Katan ialah bahwa ketika kisah Al-Quran memantapkan hati Nabi Muhammad SAW dan umatnya atas agama. 3. Membenarkan dakwah Nabi terdahulu dan Nabi SAW. Hikmah selanjutnya ialah bahwa kisah Al-Quran membenarkan kenabian sekaligus mengenang jasa Nabi terdahulu. 4. Bantahan terdapat ahli kitab dan sarana pembelajaran efektif. Kisah Al-Quran juga dapat menjadi bantahan bagi ahli kitab yang menghilangkan fakta-fakta kebenaran. Adapun tujuan mendasar dari kisah-kisah Al-Quran dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Untuk memberikan argumentasi yang kuat kepada manusia bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, tapi merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Untuk meluruskan informasi yang salah tentang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi di zaman dahulu yang dipahami dan diyakini secara keliru khususnya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. C. Untuk memberikan bukti akan kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sudah dipersiapkan Allah jauh sebelum seperti dinyatakan oleh Nabi Isa. D. Memberikan argumentasi yang benar dan rasional tentang konsep ketuhanan seperti dalam kisah Nabi Ibrahim. E. Menjelaskan bahwa secara keseluruhan ajaran yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad. G. Untuk memperingatkan kepada manusia akan adanya bahaya penyesatan oleh setan.
Yang H. Memberikan informasi tentang hari akhirat dan berbagai peristiwa yang pasti akan terjadi terhadap diri manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Soal nomor 10. Jelaskan bentuk, metode, dan cara tafsir. Jawab bentuk. Sesudah masa Nabi Tabi'in datanglah masa kodifikasi tadwin hadis di mana riwayat berisi tafsir dikelompokkan menjadi satu bab sendiri walaupun tetap sebelum sistematis seperti susunan Al-Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, tafsir dipisahkan dari kandungan kitab hadis dan menjadi kitab sendiri. Para ulama seperti Ibnu Majah, Ibnu Jari'at, Tabrani, Abu Bakar, dan Ibnu Al-Munzawir dan Naisaburi lain-lain mengumpulkan riwayat-riwayat yang berisi tafsir dari Nabi, sahabat, tabi'in dalam kitabnya sendiri. Kemudian metode. Metode penafsiran. Dari segi metode sejauh ini dikenal ada 4 metode penafsiran, yaitu ijmali, tahli, muqarrim, dan maudi. Metode ijmali adalah metode yang paling awal muncul karena sesudah digunakan sejak Nabi dan para sahabat. Dengan metode ijmali, seorang mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, sesuai dengan susunan ayat dan surat di dalam mushaf dengan bahasa yang populer. Penjelasan mufasir dalam metode ini sangat singkat. Kosakata yang dianggap sulit dijelaskan dengan pencari padanan katanya atau dengan penjelasan singkat maksudnya. Kadang-kadang juga dijelaskan kedudukan kata perkataan dalam struktur bahasa Arab, i'rab, mana mubtada, kabar, hal dan sebagainya. Setelah metode ijmali dikenal metode tahlil. Dengan menggunakan metode ini, seorang mufasir berusaha menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari aspek bahasa, asbab al-nuzul, munasabah, dan aspek lain yang memungkinkan sesuai dengan minat dan kecenderungan mufasir sendiri. Jika mengambil bentuk at-tafsir bi al-matsur, maka sumber penafsiran metode tahlil ini adalah Al-Quran, dan hadis Nabi, dan penafsiran para sahabat dan tabi'in. Yang terakhir adalah metode maudi atau temati. Berbeda dengan metode ijmali dan tahlil yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara kronologis sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Maka metode maudi ini membahas ayat yang terdapat dalam berbagai surat yang telah diklasifikasikan dalam tema-tema tertentu. Kemudian corak penafsiran. Di samping bentuk dan metode yang sudah dijelaskan di atas, dikenal juga corak penafsiran. Karena yang dominan dalam at-tafsir bi-ar-rayyi adalah pemikiran mufasir baik dari orisinal ya dari yang bersangkutan ataupun mengutip dari sumber-sumber lain, maka tentu saja hasil penafsiran mereka beragam sesuai dengan latar belakang pengetahuan, sosial budaya, dan kecenderungan masing-masing. Baiklah, mungkin itulah jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.